biyen nonton Tugu mriki, Tugu wonten tulisane Renville. Lamine Jalan Renville, terus Jalan Es Bening. Terus saniki Jalan Gereja. Dari sejarah dulu, sejak saya kecil ya, itu udah dikenal dengan adanya Jalan Renville sesuai dengan peninggalan Belanda dulu. Iya, terus nggak tahu waktu itu terus berganti nama Es Bening. Iya, setelah Es Bening diganti lagi dengan Jalan Gereja itu ya, dengan apa harapannya kalau bisa itu dikembalikan sesuai aslinya karena ada sejarah. Itu Jalan Renville itu aku sekitar 60-61 masih Jalan Renville. Setelah itu saya tinggal merantau, ya itu tahu-tahu diganti Jalan Es Bening Lajeng itu saya kembali lagi ke sini, itu sudah diganti lagi Jalan Gereja. Soal tahunnya saya sih nggak tahu, tapi dengan apa ya dari mulut ke mulut lah katanya dia yang berubah gitu. Ini Jalan Renville diganti Jalan Es Bening, berhubung ini dulu kan pabrik es bening, ini pabrik kan punya Belanda. Ini pabrik es, itu diganti Jalan Es Bening. Nah, setelah itu diganti lagi Jalan Gereja sampai sekarang. Nek Bapak pengen niki jalan apa? Ya kembali lagi semula saja, biar ada punya kenangan. Memang asli Jalan Renville ya Jalan Renville aja, jangan diganti-ganti. Memang tadi sudah ada namanya soalnya sih, kecuali jalan baru itu tidak masalah, ya kan? Ini kan sudah dari dulu Belanda sudah dikasih nama, yang penting kembalikan saja. Ya. Dan saya kira orang ini umumnya orang itu tahu lah Jalan Renville di sini. Iya. Ini adalah Tugu Renville. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa Perang Kemerdekaan akan pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Renville, dan peristiwa pertempuran itu terjadi di tempat ini. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa tugu ini telah mengalami perubahan, yang mana perubahan yang seharusnya tetap menjaga keasliannya, tetapi faktanya adalah kebalikannya. Bahkan kita lihat di sini ada coret-coret dan juga ada kesalahan penulisan, bahwa di sini ditulis bahwa Perjanjian Renville terjadi tahun 47, padahal itu terjadi tahun 48. Jadi sangat disayangkan saat perombakan tugu ini, renovasi tugu ini dari sisi aspek sejarah itu kurang diperhitungkan.
sejarah Jalan Renville itu bermula dari adanya perundingan Renville tahun 48 pada bulan Januari awal, yang dimana mempunyai kesepakatan bahwa wilayah Indonesia itu salah satunya itu semakin kecil. Nah, sehingga kemudian di Kebumen terdampak oleh adanya itu, akhirnya ada status demarkasi di mana batas terluar NKRI sebelah barat itu adalah di Kebumen. Nah, selanjutnya Belanda masih melanggar perjanjian Renville itu, yang akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menerobos masuk untuk menyerang ibu kota Yogyakarta. Satu-satunya akses Belanda untuk menuju Yogyakarta dari Gombong adalah Kebumen. Karena ada jembatan utama, jembatan Tembana yang kemudian ditrek bom oleh pejuang kita, akhirnya Belanda memutar arah hingga melalui jalan ini. Mereka melalui jembatan, tank-tanknya, balok-balok kayunya dipasang semua untuk dilewati tank sama truk, sampai akhirnya nanti dari sini dia turun menuju ke jalan besar yang ada gereja Jawanya itu tadi. Nah, dari itulah kemudian setelah kemerdekaan jalan ini dinamakan Jalan Renville, karena pada peristiwa itu terjadi peperangan yang dahsyat antara tentara rakyat kita dengan Belanda di sini. Nah, jadi sepanjang jalan yang dilalui Belanda itu dinamakan Jalan Renville yang tadi dilewati itu. Jalan Renville bermula dari sebelah barat jembatan Renville, tepatnya di jalan masuk arah Pejagoan, ya, yang tadinya ada alun-alun tapi sekarang alun-alunnya diubah menjadi perumahan. Itu mulai dari situ startnya, terus nanti mengikuti melewati jembatan Renville, melewati jembatan Renville, terus turun ke sini lewat Tugu Renville, belok ke kiri, terus belok ke kanan, bablas sampai Jalan Pemuda. Perubahan Jalan Renville menjadi jalan gereja sebenarnya sudah mengalami beberapa tahap. Jadi pertama kali setelah kita merdeka, kita ada perang kemerdekaan, terus terjadi peristiwa pelanggaran Renville. Setelah kita gencatan senjata tahun 49, tahun 49 itu kemudian tidak terjadi perang, Indonesia sudah aman lagi. Tempat ini kemudian dinamakan Jalan Renville untuk memperingati itu, di mana kemudian berlangsung lama sampai tahun 1990-an. Nah, selanjutnya karena di Jalan Renville itu ada salah satu bangunan Belanda yang namanya yang fungsinya dulu untuk pabrik es. Nah, kemudian Jalan Renville diganti menjadi Jalan Es Bening. Berjalannya waktu lagi, Jalan Es Bening diganti sekitar tahun 2000-an karena di ujung Jalan Renville ada gereja yang letaknya di Jalan Pemuda. Kemudian Jalan Es Bening itu tadi
diubah menjadi jalan gereja. Di Jalan Renville terdapat beberapa peninggalan bersejarah yang sebenarnya sangat sayang jika itu dirubah ataupun dihancurkan. Antara lain satu, adanya jembatan kereta api Renville. Para pejuang kita mengenal bahwa jembatan ini namanya jembatan kereta api Renville karena salah satu-satunya akses baik kereta api maupun truk dan lain-lain untuk menuju ke wilayah negara Indonesia. Nah, lewat sana. Terus tidak jauh dari jembatan Renville ini ada Tugu Renville, tugu peringatan ya, yang ada di depan kita itu tadi. Terus kita ke timur lagi menyusuri Jalan Renville ada pabrik es bening, pabrik es milik Belanda yang sekarang beberapa bagiannya sudah mulai dihancurkan. Ya, mungkin akan dibangun bangunan baru. Terus kita ke timur lagi sampai di sebelum gereja ada satu gardu listrik kuno zaman Belanda, di mana masih ada tulisan Belanda, tulisan alfabet, dan juga tulisan Jawa. Ya. Terus ke timur lagi baru ada gereja Kristen Jawa yang sudah ada.